Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Salam pembelajar. Salam Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, saya lupa nyiapin pantun ternyata. Tapi untuk ucapan selamat datang, saya akan menyampaikan. Pergi ke Gande memenuhi undangan. Tidak terasa suasananya seperti villa. Selamat pagi teman-teman sekalian, hadirin sekalian. Selamat datang di kampus Pengayoman Pancasila. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah awali dengan salam yang luar biasa, karena ternyata salam itu Mas Evan itu juga merupakan perwujudan dari Pancasila, gitu ya. Karena sekarang kita mengucapkan salam itu selain untuk mendoakan teman-teman yang di hadapan kita juga ikut bertoleransi mengucapkan salam dan mendoakan bagi teman-teman yang memang berbeda agama, gitu ya. Assalamualaikum, shalom, salam kebajikan, ya gitu ya, Om Swastiastu, semuanya punya nilai yang luar biasa dan artinya mendoakan selalu dalam keselamatan, kedamaian, keharmonisasian, ya seperti itu. Jadi ini memang Pancasila itu memang luar biasa ya. Kita beranjak dari situ nih ya, kita mulai dengan Pancasila gitu ya. Kalau kita bicara tentang cikal bakalnya Pancasila ya, kita tidak lepas dari sejarah dari nenek moyang kita gitu ya. Kalau kita bicara tentang Pancasila, kita juga pasti ingat Bhinneka Tunggal Ika yang memang sebenarnya fondasinya itu ada toleransi gitu ya. Toleransi itu emang harus sudah mengalir di dalam diri kita, karena ternyata pada zaman kerajaan Majapahit, Pak Evan, kalau kita melihat dari abad ke-14 itu di zaman kerajaan Majapahit yang memang itu merupakan kerajaan Hindu di Nusantara ya, yang juga mungkin bergabung dengan agama Buddha gitu ya, yang sama-sama hidup pada saat zaman itu sudah mengenal yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Dari mana gitu? Ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu sudah tersebutkan di dalam satu kitab yang memang diciptakan oleh Empu Tantular ya, yang namanya Kitab Sutasoma. Kalau kita bisa membaca dari kitab itu, Mas Evan, ternyata kalau kita lihat di frase 139 Sutasoma, keren ya. Ternyata frase 139 Sutasoma di bait kelimanya itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu tidak lain dan tidak bukan karena pada saat itu antara Hindu dan Buddha sudah bersama-sama ada gitu. Dan ternyata terjalin keharmonisasian, harmoninya berjalan dalam keberagaman, toleransinya berjalan, itu yang terus diangkat oleh Empu Tantular di dalam kitabnya. Dan ternyata itu cikal bakalnya ya, cikal bakal Nusantara ini juga mengadop Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan ya, di Indonesia gitu ya. Jadi semua sejarah ini emang tidak boleh kita lupakan gitu. Ternyata bukan hanya lahir pada saat lahirnya Pancasila, pada saat kemerdekaan, tapi ternyata sudah berabad-abad tahun yang lalu. Ini yang membanggakan kita sebenarnya. Berarti kalau kita bicara seperti itu, dari abad ke-14 sudah ada sikap toleransi, harmoni, dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang memang notabene hampir inline dengan Pancasila gitu ya, nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Berarti memang toleransi itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia gitu ya, dan itu kita bisa sebutkan sebagai DNA-nya bangsa Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita merasa bangsa Indonesia, berarti kita darah yang mengalir di dalam tubuh kita sudah mengandung darah toleransi gitu ya. Jadi apapun suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita sudah menjadi Pancasila atau toleransi itu menjadi darahnya bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ternyata pada saat adanya dua agama besar itu Hindu dan Buddha berjalan bersamaan, ternyata juga muncul agama Islam pada saat itu. Dan ternyata dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika itu dan juga toleransi yang sudah dilaksanakan, diimplementasikan, itu juga menumbuhkan satu harmoni gitu ya. Ternyata tidak ada kekacauan, tidak ada yang saling berseteru dengan perbedaan itu. Nah ini menjadi contoh kita sebenarnya ya, pada saat berabad-abad tahun yang lalu saja
Mereka bisa toleransi gitu. Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan nih untuk kita semuanya gitu ya. Karena toleransi itu ternyata DNA-nya bangsa Indonesia dan itu terkait erat dengan Pancasila gitu ya. Kalau kita bicara tentang Pancasila, karena ternyata toleransi itu memang benar-benar menyatukan berbagai perbedaan ya. Keragaman itu bukan menjadi satu alasan untuk perpecahan, tapi justru untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu kata kuncinya teman-teman sekalian. Mengapa bangsa Indonesia masih berdiri sampai saat ini gitu ya, di tengah kemajuannya. Karena kalau kita mau bilang bahwa toleransi itu bukan sekedar warisan sejarah saja, tapi juga DNA-nya bangsa Indonesia gitu ya. Jadi mengalir nih di dalam tubuh kita, di dalam darah kita, bahwa kita adalah penganut toleransi beragama, toleransi berkehidupan dan sebagainya di tengah keberagaman. Itu yang menjadi kata kunci kita, dan toleransi itu memang hidup di dalam nilai-nilai Pancasila ya. Masuk ke dalam Pancasila, sekarang kalau kita lihat Pancasila itu sebagai dasar negara kita gitu ya. Dasar negara kita, way of life-nya bangsa Indonesia. Ternyata ini juga harus menjadi rohnya bangsa Indonesia. Rohnya dari setiap kita ya sebagai warga negara Indonesia harus ada di dalam jiwa kita. Karena kalau tadi kita cerita DNA-nya sudah Pancasila, sudah toleransi gitu ya, sudah Bhinneka Tunggal Ika. Berarti ini harus benar-benar terpancar dari jiwa kita, bahwa kita adalah seorang yang Pancasilais, yang memang mengangkat atau mengimplementasikan, melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Kenapa Pancasila dibilang sebagai nilai-nilai luhur gitu ya? Karena itu tadi sejarahnya, itu lahir dari berabad-abad tahun yang lalu, yang muncul pertama dari Bhinneka Tunggal Ika, yang memang isinya ada toleransi, yang juga itu inline dengan Pancasila. Makanya dibilang nilai-nilai luhur, karena peninggalan leluhur kita gitu ya. Kata-kata nilai luhur itu ternyata memang sejarahnya sangat panjang, dan itu yang harus kita jadikan pegangan. Kita tidak bisa berhenti sampai di situ saja menjadi jiwa kita, tapi ternyata kalau itu sudah menjadi rohnya kita, Pak Mas Evan dan teman-teman sekalian, berarti kita berharap itu menjadi kompas moral kita gitu ya, arahnya kita dalam pedoman hidup kita, dalam hidup bersama di tengah masyarakat, dalam menjalankan semua aktivitas dan sebagainya gitu. Karena memang seyogianya nilai-nilai yang ada di Pancasila itu benar-benar sumber dari segala sumber nilai. Kalau kita bicara ya, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala sumber nilai yang kita anut di Indonesia. Sekarang kalau kita bicara tentang kami pasti gitu ya, di Kementerian Hukum terkenal dengan nilai kami pastinya. Bahwa nilai kami pastinya itu, dari pastinya itu adalah acuannya adalah Pancasila. Ya, bagaimana kita menjadi seorang yang profesional, bagaimana kita menjadi seseorang yang akuntabel, bisa bersinergi dengan yang lainnya, lalu kita juga transparan gitu ya, dan akhirnya kita bisa menciptakan sesuatu inovasi yang luar biasa untuk organisasi. Itu nilainya semuanya nilai-nilai Pancasila. Berakhlak pun seperti itu ya, rujukannya adalah Pancasila gitu, berorientasi pada pelayanan. Itu kan berarti Pancasila, kita sebagai abdi masyarakat yang harus melayani dan juga menghargai satu sama lainnya. Bagaimana memberikan haknya manusia di hadapan kita sebagai pelayan, karena ASN itu pelayan loh, bukan bos loh gitu ya. Kita pelayan. Jadi bagaimana kita memberikan hak itu sesuai dengan hak dan martabatnya manusia yang ada di hadapan kita. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau kita bilang tidak hanya rohnya kita, bangsa Indonesia, tapi juga menjadi kompas moral. Kalau kita sudah bicara Pancasila sebagai kompas moral, berarti semua perilaku kita, semua tingkah laku kita, rujukannya adalah Pancasila. Bagaimana di dalamnya ada 5 sila yang memang luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita bisa melihat dari 5 sila itu, bahwa Pancasila itu benar-benar menjadi fondasi hukum ya, fondasi utamanya hukum di Indonesia gitu ya, dasarnya gitu. Fondasi itu kan berarti dasar ya, landasan yang kuatnya. Semua peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum ya. Karena memang Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai ASN di bidang hukum, arahnya kiblatnya harus ke sana. Walaupun tidak hanya ASN di bidang hukum ya, tapi semuanya ASN berharap masyarakat Indonesia pun kiblatnya harus ke Pancasila, karena dia pedoman pedoman hukum, dan memang sumber dari segala sumber hukum, termasuk sumber dari segala sumber nilai gitu ya. Lalu juga menjadi roh itu menjadi identitas kita. Berarti kalau dengar bangsa Indonesia berarti ramah gitu ya,
Kalau ada tamu datang, dia bisa menunjukkan bahwa bagaimana kepribadian bangsa Indonesia ini merupakan pembeda. Kita tuh bisa membedakan bahwa ini nih bangsa Indonesia gitu, merupakan pembeda dari bangsa-bangsa lainnya, seperti itu ya. Lalu juga kita berharap Pancasila karena sebagai roh ya, sebagai yang ada di jiwa kita juga sebagai kompas moral, kita berharap Pancasila sebagai living ideologi gitu ya, pedoman kita hidup di masyarakat. Itu udah, kalau sudah titik itu saja kita sudah paham kalau itu adalah Pancasila, ada living ideologi kita dimanapun panduannya adalah Pancasila, kompasnya adalah Pancasila. Itu yang dimaksud ya. Karena memang kalau kita bicara tentang Indonesia itu kan majemuk sekali ya Pak Evan. Kalau bicara tentang dulu di Kerajaan Majapahit, mungkin mereka akan menyatukan dari 3 agama gitu ya. Walaupun budaya dan sebagainya juga banyak ya, tapi 3 agama saja. Ada Buddha, Hindu, dan juga datanglah Islam. Tapi sekarang di Indonesia ini kita mengenal 6 agama yang diakui oleh pemerintah gitu ya. Selain 6 agama itu ada juga aliran kepercayaan. Banyak sekali aliran kepercayaan. Walaupun tidak diakui, tapi itu tumbuh dengan baik gitu ya di masyarakat. Karena itu merupakan satu bentuk wujud toleransi kita. Nah, kita berharap dari beribu-ribu, kita jumlahnya berapa sih Indonesia? Lebih dari 17.000 pulau ya, 1.300 suku gitu ya. Lalu mungkin bahasanya berbeda-beda ya, agama berbeda-beda. Kita berharap Pancasila sebagai kompas moralnya gitu ya, arahnya bagaimana kita melaksanakan toleransi di setiap atau di tengah kemajemukan itu. Makanya Indonesia masih eksis ya, masih utuh, persatuan kesatuannya masih kuat karena memang fondasinya harusnya itu. Nah, ini yang harus kita kuatkan lagi, kita kokohkan lagi ya, karena memang luar biasa kemajemukan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kalau kita bicara tentang visi besar Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ya, kita melihat bahwa visinya Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ini luar biasa. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 ya. Itu bukan tanpa alasan, karena itu menjadi cita-cita bangsa Indonesia gitu ya, mencapai keadilan, makmur, sejahtera ya, adil dan makmur seperti itu. Negara yang sejahtera, adil dan makmur. Itu harapan kita bersama di pembukaan undang-undang, di Pancasila termasuk itu di dalamnya menjadi satu tujuan yang harus kita capai bersama-sama melalui Pancasila ini. Nah, berbicara tentang visi Bapak Presiden yang luar biasa, yang begitu besarnya dan memang itu menjadi jiwanya bangsa Indonesia, ternyata Bapak Presiden juga menurunkannya ke dalam 8 misinya ya. Untuk mencapai visi Indonesia Emas itu ternyata kita harus melangkah dengan astacitanya ya, yang kita sebut dengan astacita, yaitu 8 misi besar dari Bapak Presiden. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat sama-sama, ternyata astacita yang pertama itu bunyinya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Gitu ya. Sebelum ada 7 astacita berikutnya. Ini bukan tanpa alasan Bapak Presiden meletakkan astacita pertama itu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, gitu ya. Karena berharap Bapak Presiden kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, berarti setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, setiap program-program besar yang akan kita lakukan, fondasinya adalah kuatkan dulu nih Pancasila, demokrasi, dan juga hak asasi manusia ya. Jadi memang astacita pertama itu adalah fondasi dari astacita berikutnya. Kalau kita mau lihat dari kenapa Presiden kok naruhnya di astacita 1 gitu, kita berharap selesaikan dulu nih di astacita 1, baru melangkah kepada astacita berikutnya. Itu yang mungkin menjadi alasan Pak Presiden untuk meletakkan Pancasila di dalam astacita yang pertama gitu ya. Lalu kenapa bunyinya memperkokoh gitu ya? Karena memang sebenarnya Pancasila kan sudah way of life-nya bangsa Indonesia. Dari mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun mata pelajaran Pancasila itu selalu ada gitu ya. Jadi kita dianggap sebagai bangsa Indonesia itu tahu gitu Pancasila. Dan mudah-mudahan paham gitu ya. Karena kalau kita sudah bicara Pancasila sebagai living ideologi, panduan hidup bermasyarakat, harusnya kita sudah paham. Dan harusnya kita sudah melaksanakan itu. Makanya kita bisa tetap bermasyarakat dengan baik gitu.
gitu ya. Nah, kita berharap itu yang menjadi landasan harus kita kuatkan lagi. Kita sudah tahu Pancasila, kita sudah paham, berarti harus kita kuatkan lagi dengan implementasinya. Nah, itu yang menjadi kata kuncinya. Memperkokoh berarti kita harus menguatkan kembali pemahaman kita tentang Astacita yang pertama ini, khususnya ideologi Pancasila. Lalu kita bicara juga tentang Astacita yang keempat, yaitu memperkuat sumber daya manusia. Karena kalau kita bicara dengan BPSDM, berarti kita memang fokusnya pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berarti BPSDM hukum ini memberikan kontribusi ke dalam Astacita yang keempat. Nah, kita berharap seperti itu ya, memang harus gitu ya, karena memang disitulah kita bisa memberikan kontribusi. Lalu dengan Astacita yang ketujuh, karena Kementerian Hukum ini ternyata memang arahnya kepada reformasi hukum. Sehingga memang kontribusi yang diberikan oleh Kementerian Hukum adalah Astacita yang ketujuh, yaitu reformasi hukum, yang dimana reformasi hukum baiknya itu nanti akan terwujud apabila mempunyai SDM yang berkualitas, kan gitu ya, SDM yang berkualitas dan dengan karakternya Pancasila. Jadi antara Astacita 1, 4, dan 7 itu kaitannya benang merahnya luar biasa. Dan itu harus benar-benar terjalin gitu ya, karena tidak bisa kita mau reformasi hukum saja, tapi ternyata SDM-nya tidak siap, ya. Ternyata SDM-nya tidak Pancasila. Ya, bagaimana menciptakan hukum atau regulasi seperti yang kita harapkan, kan gitu ya. Jadi itu kaitannya dengan Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia yang luar biasa. Kita Kementerian Hukum, khususnya BPSDM Hukum, akhirnya menetapkan 3 Astacita ini sebagai salah satu yang bisa kita berikan kontribusi kepada pemerintah seperti itu ya. Karena ini berhubungan dengan resolusinya Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia dan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Beliau mencanangkan resolusi di tahun 2026, resolusi Kementerian Hukum di tahun 2026 yang terdiri dari 3 pilar. Ya, pilar yang pertama adalah memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel. Tata kelola birokrasi ini mungkin nggak terwujud kalau tanpa SDM yang luar biasa, yang berkualitas ya. Kayaknya agak-agak kurang bisa tercapai deh. Mungkin bisa tercapai tapi nggak tahu seperti apa tata kelola aja gitu ya. Kita berharap dengan BPSDM bisa melahirkan ASN-ASN di bidang hukum yang memiliki karakter Pancasila. Kita berharap tata kelola birokrasi kita benar-benar bisa terwujud seperti yang diharapkan oleh pemerintah, oleh Bapak Menteri khususnya ya. Kalau kita sudah punya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dengan sumber daya yang luar biasa, kita memungkinkan untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan gitu ya. Jadi itu benang merahnya ada gitu ya. Setelah tata kelola birokrasinya sudah ada dengan SDM yang luar biasa, kita bisa mewujudkan regulasi yang berkualitas dalam rangka reformasi hukum. Gitu ya. Jadi itu kaitannya. Lalu kalau kita sudah punya regulasi yang berkualitas dan berkeadilan serta berdampak kepada masyarakat, kita sudah mencanangkan atau menyelenggarakan suatu pelayanan publik yang memang diharapkan oleh masyarakat, khususnya tugas-tugas di Kementerian Hukum. Nah, kita berharap dengan 3 pilar ini kita pun bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam rangka melaksanakan resolusi dari Kementerian Hukum yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Supratman Andi Aktas, didampingi dengan Bapak Wamen kita, yaitu Prof. Edi ya. Jadi ini menjadi tugas kita bersama. 3 pilar ini ada kaitannya satu sama lainnya. Kita tidak mungkin loncat ke yang tengah saja gitu ya. Tiba-tiba kita punya regulasi yang baik, yang berkualitas dan berdampak pada masyarakat kalau tata kelolanya kita dan SDM-nya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat kalau regulasinya sendiri juga tidak sesuai, kan seperti itu ya. Jadi ini semuanya berkaitan satu sama lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang tugas BPSDM, jadi kenapa sih BPSDM kok tiba-tiba jadi kampus pengayaan Pancasila? Selain tadi kita mengarah kepada astacitanya Bapak Presiden Republik Indonesia gitu ya, ternyata kalau kita menilik dari Perpres nomor 1 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum gitu ya, yang diturunkan dengan Permenkum nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum, di pasal 473-nya itu menyampaikan bahwa tugasnya BPSDM itu adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
Jadi bukan hanya di Kementerian Hukum saja, tapi di bidang hukum. Berarti ini kan sangat luas gitu ya. Tidak berhenti pada Kementerian Hukum saja, tapi ternyata teman-teman ASN di luar sana yang bergerak di bidang hukum berarti juga menjadi salah satu target dari Kementerian Hukum dalam rangka peningkatan kapasitasnya. Nah, itu kuncinya sebenarnya kenapa terus kita benar-benar membuka tugas fungsi kita ini kepada masyarakat dan juga menerima pelatihan-pelatihan dari luar Kementerian Hukum seperti itu ya. Ini dibarengi dengan fungsinya. BPSDM itu ternyata dari 7 fungsinya ada 3 fungsi yang nanti hubungannya dengan tema kita hari ini gitu ya. Kalau kita bicara tentang peningkatan pengembangan kompetensi SDM, kita pasti akan melihat bagaimana penilaian kompetensinya ya. Penilaian kompetensinya yang dilanjutkan dengan pengembangan kompetensinya, lalu juga bagaimana pengelolaan pendidikannya. Jadi kalau di fungsi BPSDM ini kita bicara kick off-nya itu adalah hasil penilaian kompetensi ya. Begitu teman-teman di Kementerian Hukum atau di bidang hukum sudah tahu posisi potensinya di mana, itu sudah tahu level kompetensinya di mana, itu yang menjadi kick off kita. Sebenarnya teman-teman yang bergerak di bidang hukum ini perlu pelatihan apa? Nah, baru kita akan melanjutkan pada pelatihan-pelatihan teknis ataupun yang lainnya yang sesuai dengan bidangnya untuk peningkatan kompetensi itu. Jadi memang kick off-nya dari penilaian kompetensi. Lalu beranjak dengan pelatihan-pelatihan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga tidak hanya berhenti di pelatihan saja, tapi juga pengelolaan pendidikannya. Karena kami punya Politeknik Pengayoman Indonesia yang punya 4 prodi, jurusan hukum terapan dengan 4 prodinya, berarti kita juga harus menginternalisasi itu gitu ya. Sasaran kita juga para mahasiswa yang ada di Politeknik Pengayoman Indonesia ya. Nah, bicara tentang ASN yang ada di bidang hukum ataupun ASN secara keseluruhan, sebenarnya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di pasal 10-11 ya, Undang-Undang Nomor 20 itu sudah menyatakan bahwa ASN itu punya 3 fungsi besar yang harus kita laksanakan mau tidak mau, suka tidak suka. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik. Berarti semua kebijakan yang ada di hadapan kita, baik itu di dalam pemerintah pusat maupun di kementerian dan juga BPSDM atau di satker masing-masing gitu ya, berarti itu merupakan kebijakan publik yang harus kita laksanakan. Itu sudah wajib hukumnya gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita lepaskan sehingga pada saat kita sudah melaksanakan kebijakan publik, kita juga berharap kita bisa menjadi pelayan publik ya, sesuai dengan harapan masyarakat ya. Kita dibayar oleh masyarakat, jadi bagaimana harapan masyarakat dan pelayanan-pelayanan kita itu bisa benar-benar berdampak bagi masyarakat. Itu yang kita inginkan. Itu yang dikatakan sebagai fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Yang tidak kalah pentingnya dan berhubungan dengan tema kita adalah yang nomor 3. Fungsi dari ASN itu adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu Pancasila banget gitu. Itu Bhinneka Tunggal Ika banget ya. Ini yang kita harapkan ASN akhirnya harus benar-benar menjadi role model dan juga motor penggerak dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang tugasnya masing-masing, baik pribadi maupun di masyarakat, baik di organisasi ataupun di tempat kerjanya masing-masing, seperti itu ya. Jadi tidak terlepas dari fungsi ASN. Nah, kalau kita bicara tentang Pancasila, Pancasila itu adalah dasar negara kita, pedoman hidup kita, identitas bangsa kita, dan ternyata Pancasila juga tujuan bernegara seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Divisi besarnya adalah bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas itu seperti apa? Indonesia Emas itu seperti yang diharapkan oleh Pancasila, yaitu adalah Indonesia yang membangun negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya, berarti kan ada nih korelasinya gitu ya. Dan memang itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Lalu kenapa tiba-tiba kok BPSDM menjadi kampus pengayoman Pancasila? Tidak terlepas. Jadi mungkin banyak yang bertanya, kenapa BPSDM kok tiba-tiba jadi kampus pengayoman Pancasila? Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, karena kami yang awalnya kampus pengayoman menjadi kampus pengayoman Pancasila sengaja bertransformasi untuk itu dalam rangka mendukung asta citanya Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia gitu ya. Karena asta cita yang pertama itu adalah tentang ideologi Pancasila, kenapa enggak kita melaksanakan pengembangan kompetensi dengan fondasinya adalah Pancasila ya.
Walaupun sebenarnya sudah tahu, sudah ada, tapi tidak ada salahnya Asta Cita yang pertama menyebutkan memperkokoh. Ya sudah, kita kokohkan nih di kampus pengajian Pancasila yang memang melaksanakan pelatihan-pelatihan dan pendidikan. Nah, ini yang kita harapkan itu menjadi salah satu kontribusi kampus pengajian Pancasila BPSDM Hukum bagi Asta Cita Presiden. Nah, 3 pilar yang utama yang kita laksanakan di BPSDM sebagai kampus pengajian Pancasila, pastinya kita mengarah kepada semua pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan, ya. Pelatihan-pelatihan fungsional, pelatihan teknis kepemimpinan, pelatihan-pelatihan lainnya yang mendukung tugas dan fungsi, semuanya akan kita kaitkan dengan materi-materi Pancasila. Kami sudah bekerja sama dengan BPIP, terima kasih, luar biasa BPIP juga supportnya ya dengan materi-materinya, karena kalau setiap pelatihan harus ada minimal 2 JP, ada materi Pancasila dan juga internalisasinya seperti apa, itu yang akan kita kuatkan. Jadi dari BPIP menguatkan materinya, kita menguatkan implementasinya selama pelatihan ya dilaksanakan di BPSDM. Jadi bukan tanpa alasan. Selanjutnya tidak hanya berhenti di pelatihan saja, kita juga mengarah kepada pendidikannya, karena kita punya Politeknik Pengayoman Indonesia, berarti semua kurikulumnya, modul-modulnya dan sebagainya, bahan ajarnya semua arahnya harus ke Pancasila gitu. Nah, ini sudah dimulai lagi, walaupun di luar sudah iya sama dengan universitas di luar memang, tapi akan kita kuatkan lagi khususnya di Politeknik Pengayoman Indonesia untuk mahasiswa-mahasiswanya ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga tidak menginternalisasikan hanya kepada kurikulum, modul dan program-programnya saja. Kita juga menginsersi Pancasila, toleransi, harmoni dan sebagainya itu yang ada di dalam Pancasila ke dalam instrumen dari penilaian kompetensi kita. Ya, jadi metode-metode uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asesmen kita di BPSDM Hukum itu instrumennya sudah mengadop nilai-nilai Pancasila gitu ya. Jadi akan terlihat nih seberapa banyak seberapa kokoh Pancasila dari diri pegawai itu masing-masing setelah melaksanakan kompetensi ya. Kalau kita lihat kompetensi, sebenarnya kompetensinya seperti apa sih Bu gitu ya, karena hubungannya dengan pengembangan kompetensi ini ya. Kalau semua program-program pelatihan, kurikulum dan sebagainya termasuk uji kompetensi instrumennya sudah berbau Pancasila atau sudah menginsersi nilai-nilai Pancasila, berarti kita berharap itu sudah bisa menunjukkan seberapa Pancasilanya sih para peserta atau pegawai di Kementerian Hukum khususnya atau di bidang hukum ya. Karena kalau kita melihat dari kompetensi ASN berdasarkan Permen PAN RB nomor 38 2017, kompetensi yang kita lihat dari seorang pegawai ASN adalah kompetensi teknisnya, kompetensi manajerialnya dan juga sosial kulturalnya. Itu sebenarnya modal kita ya, bagaimana kita melihat seorang ASN itu benar-benar mempunyai kompetensi yang diharapkan gitu ya, dan memang harusnya berkarakter Pancasila, itu jangan sampai dilepas itu gitu ya, karena itu bukan suatu yang terpisah gitu ya. Kalau kita bicara dengan kompetensi teknis, berarti kita berharap nilai-nilai Pancasila yang sudah kita insersikan ke dalam seluruh program pelatihan itu bisa berdampak kepada pengembangan kompetensi ASN di bidang hukum. Baik itu di bidang AHU, di bidang KI, di bidang pembangunan atau di bidang perancangan, itu setiap kita mau melaksanakan UKOM, kita akan melihat juga kemampuan teknisnya. Teman-teman teknis di bidangnya masing-masing itu sudah kita insersikan dengan nilai-nilai Pancasila juga. Jadi akan lihat di mana posisi potensi dari teman-teman tersebut ya. Tidak berbicara hanya di teknis saja, kita juga menginsersikannya ke dalam kompetensi manajerialnya ASN ya. Karena di dalam kompetensi manajerial ASN itu kita melihat di 8 aspek ya. Ada integritasnya sejauh mana, bagaimana kerjasamanya, bagaimana komunikasinya, orientasi pada hasilnya, pelayanan publik, kan ini yang dinilai untuk kompetensi manajerialnya. Bagaimana dia memberikan keputusan yang tepat gitu ya, pengambilan keputusan, mengelola perubahan, dan 8 aspek ini yang sebenarnya yang harus benar-benar kita insersikan nilai-nilai Pancasila ya. Pada saat dia sudah benar-benar melaksanakan atau mendapatkan kompetensi atau potensi manajerialnya baik gitu ya, kita juga bisa melihat dari integritasnya. Kalau teman-teman melihat ini kompetensi manajerialnya bagus, lihat saja dari perilakunya sehari-hari
gitu ya. Begitu dia berbicara, begitu dia disiplin, lalu dia berbicara mengambil keputusan, itu sudah terlihat dengan jelas bagaimana kompetensi manajerialnya. Nah, itu yang kita insersikan dengan nilai Pancasila, sehingga tidak pintar saja tapi juga fondasinya adalah Pancasila. Tetap ada koridornya ya, aturan-aturan mainnya. Termasuk kompetensi sosial kultural. Nah, ini lebih mendalam lagi. Makanya antara potensi teknis dan juga Manso School ini, kalau kita tanya Bu Eva dan teman-teman di Puspenkom, sebenarnya targetnya 60% dan 40% ya Bu ya. Karena sebenarnya kita berharapnya 50-50 gitu. Jadi di sini masih menggunakan persentase 60 teknis, penguasaan teknis, dan 40 Manso School gitu ya. Padahal kalau kita berimbang, memang kita membutuhkan orang-orang cerdas yang juga berkarakter Pancasila. Kalau dia hanya cerdas saja tidak punya karakter Pancasilanya, potensi Manso School-nya baik, kerjasamanya kurang, kayaknya juga nol besar deh gitu. Hasilnya pasti akan terlihat. Tapi begitu itu berimbang, sebenarnya itu akan lebih meningkatkan kinerja dia, dan kita mungkin sebagai pimpinan akan sangat diuntungkan untuk itu gitu ya. Karena pencapaian target-target pasti akan cepat tercapai sesuai dengan kita harapkan. Nah, ini sebenarnya yang harus kita sepakati bersama ya. Di dalam kompetensi sosial kultural ini juga ada 8 aspek yang kita juga instrumennya kita insersikan dengan nilai Pancasila. Jadi hasilnya nanti akan terlihat jelas, kelihatan banget gitu ya, bagaimana dia, kesadaran diri dia seperti apa, kemampuan intelektualnya, bagaimana menyelesaikan masalah, itu akan tergambar dengan jelas pada saat nanti hasil dari uji kompetensi khususnya di Manso School ini. Nah, ini kita harapkan semua yang sudah kita insersikan program kita dengan nilai Pancasila bisa benar-benar menjadi berharap kita bisa melahirkan ASN di bidang hukum yang memang berkarakter Pancasila yang kita harapkan gitu ya. Lalu alhamdulillahnya BPSDM Hukum sebagai kampus pengayanan Pancasila sudah bekerja sama dengan beberapa kementerian lembaga maupun pemerintah daerah ya. Di sini terakhir selain dari pemerintah KL gitu ya, kami baru-baru ini juga bekerja sama dengan beberapa universitas dalam rangka peningkatan kompetensi khususnya di bidang hukum, khususnya lagi KUHP dan KUHAP, baik itu dengan UGM, dengan UI, maupun yang baru saja kita tanda tangani adalah dengan UNY, Universitas Negeri Yogyakarta ya. Nah, selanjutnya kita juga bekerja sama dengan Institut Lemina, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memang konsen di bidang keberagaman agama, keberagaman ya, agama. Nah, ini ternyata nyambung nih dengan Pancasila, dengan program dari Institut Lemina tentang LKLB, literasi keberagaman lintas budaya. Itu kok nyambung banget ya dengan Pancasila, karena itu ternyata menjadi salah satu targetnya yang kita harapkan dari salah satu karakter yang kita harapkan sebagai ASN gitu ya. Karena di dalam literasi keberagaman dan lintas budaya ini kita bisa meningkatkan kompetensi individual kita. Pada saat kita paham dengan LKLB, kita mengikuti workshopnya dengan baik, kita paham bagaimana kompetensi individu kita. Bagaimana kita tahu pribadi kita seperti apa sih gitu ya. Bagaimana keyakinan dengan agama kita itu benar-benar kuat gitu. Itu akan tercermin. Karena pada saat kita ikut workshopnya LKLB ini, dari berbagai macam agama yang ikut gitu ya. Ada Hindu, ada Islam, ada Nasrani gitu ya. Tapi sementara ini baru 3 agama itu ya, karena memang target kita adalah para guru-guru. Kalau targetnya Institut Lemina itu guru-guru SD yang memang guru agama gitu, agama Kristen, guru agama Islam. Nah, internalisasikan dengan kita arahnya kepada WI dan dosen. Karena nantinya beliau-beliau itulah sebagai garda terdepannya PPSDM dan juga Politeknik. Kalau mereka kuat dengan kompetensi individunya, mereka dengan mudah nanti melihat berbagai masalah yang akan timbul, tantangan-tantangan baru ya. Selain kekuatan kompetensi pribadi ya, kita juga diajarkan untuk bagaimana kita memahami kompetensi kolaboratif. Karena kita ada di dalam suatu ruangan bersama-sama dengan yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Bukan menjadi saling ego, tapi justru kita malah dikuatkan gitu loh. Oh, ternyata sama ya, agama Islam dan agama Nasrani, Kristen itu juga sama-sama tujuannya satu, berbuat kebaikan.
ya untuk sampai surganya Allah, ternyata kita harus berbuat kebaikan, saling toleransi dalam perbedaan. Nah, itu bukan menggoyahkan iman kita, justru malah menguatkan. Oh, kalau di agama Islam ternyata seperti ini, kalau di agama Nasrani ternyata seperti itu. Dan hebatnya lagi di LKLB ini kita di apa namanya? Disilang ya. Nanti yang Nasrani mendapatkan pencerahan dari para kiai gitu ya tentang agama Islam seperti apa, lalu yang Muslim akan diberi pencerahan oleh para pendeta. Dan ternyata begitu selesai pencerahan itu terbuka gitu. Luar biasa ya, ternyata agama saya, dan itu membuat kita semakin yakin dengan ajaran kita sendiri dan lebih toleransi dengan perbedaan yang lainnya. Nah, itu yang kita bilang itu luar biasa ya. Lalu setelah itu, setelah tahu kita kompetensi individu seperti apa, lalu kolaboratifnya seperti apa, bagaimana kita mengkooperatif itu gitu. Ya, dengan toleransi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, dengan menguasai 3 kompetensi itu, ternyata itu bisa mendukung satu karakter Pancasila yang luar biasa bagi ASN. Nah, ini sedang kita kembangkan terus, nanti tidak berhenti pada dosen WI dan juga mungkin pada analis hukum, para penyuluh hukum termasuk perancang ya, karena memang itu menjadi salah satu tugas dan fungsi kita. Bagaimana sih internalisasi nilai Pancasila di BPSDM? Kita lihat kami karena sudah bertransformasi menjadi kampus pengayaan Pancasila, ya kita harus mulai implementasi gitu ya. Bagaimana caranya?